Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Kita masuk di dalil-dalil yang ada di bab 2 ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu bisa menghapuskan segala dosa, sebagaimana kita bahas kemarin. Yang pertama, dalil pertama, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman, maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Syahidnya sudah diberi garis bawah oleh Syekh Utsaimin, warna biru ini ya. Jadi di sini orang-orang yang beriman lalu bertauhid, lalu tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman, maka mereka akan dapat keamanan dan petunjuk. Maka di sini ketika ayat ini turun, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, orang-orang, para sahabat bertanya dan merasa berat begitu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasul, kan begitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, alam tasma qaula Luqman li ibnihi. Yang dimaksud kedzaliman di sini bukanlah dolim secara umum. Kita kan dolim itu kan banyak sekali, ya kan. Sebagaimana para ulama mendefinisikan dolim itu adalah menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Kita itu makan pakai tangan kiri dolim, makan sambil jalan dolim, halal sepele dalam tanda kutip. Temennya dipanggil dengan jangkar itu dolim, ya kan. Nah maka kalau seandainya kedzaliman itu global secara umum, wah ini berat sekali. Siapa di antara manusia yang gak pernah berbuat zalim? Bahkan sampai mungkin hanya memanggil dengan panggilan kurang pantas dan orang tidak ridho, itu kan kedzaliman. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasul, kan? Nah maka Rasul mengarahkan, bukanlah kedzaliman seperti itu yang dimaksud, artinya kedzaliman secara umum yang dimaksud, tetapi alam tasma qaula Luqman libnihi. Kata Nabi, tidaklah kalian mendengar apa perkataan Luqman kepada anaknya di surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadits Abdullah bin Mas'ud itu, orang-orang yang beriman lalu tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Artinya apa? Tauhidnya murni, maka dia akan dapat jaminan dari Allah berupa keamanan dan petunjuk. Paham ya? Dan keamanan di sini para ulama menerangkan keamanan secara tam, secara sempurna, yaitu aman di dunia dan di akhirat. Semuanya aman. Orang tidak pernah berbuat syirik itu aman di dunia, di akhirat pun juga sama, lebih aman lagi. Nanti ada bertingkat-tingkat di bawahnya. Nanti insyaallah akan dijelaskan pada syarahnya. Kemudian dalil yang kedua, an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi pula bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan anak Allah, kan begitu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, kun fayakun, wa ruhun minhu, dan ruh yang Allah berikan, artinya seperti kita kan diberi ruh oleh Allah Ta'ala, hidup, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya, dia bersaksi bahwa neraka juga benar-benar ada. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah pasti akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan amalannya.
akhrajahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, penjelasannya insyaallah berikutnya. Yang ini syahidnya di kalimat yang di garis biru. Ya, Allah akan masukkan dia surga. Jadi di sini kan awalnya ini disebutkan tentang tauhid. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak mengatakan Nabi Isa itu anak Allah ya kan, tapi bersaksi Nabi Isa adalah hamba Allah, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Kemudian dalil yang ketiga, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam haditsnya Ibban radhiyallahu ta'ala anhu, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dia berharap dengan kalimat itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya yang di garis biru ini, bahwa siapa ya yang mengucapkan la ilaha illallah, ini kan artinya kalimat tauhid, ya, maka Allah haramkan baginya neraka. Ya. Nanti insya Allah penjelasannya berikutnya. Kemudian yang keempat, dalil keempat, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qala Musa, Nabi Musa berkata alaihi salatu wasallam, ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa kupakai untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu ya Allah. Qala, maka Allah menjawab, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, kalau ingin ya ingat terus padaku dan berdoa dengannya, dengan kalimat yang singkat tapi penuh makna, maka berkatalah wahai Musa la ilaha illallah. Maka Nabi Musa menjawab, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya, kalau kalimat la ilaha illallah itu semua hambamu ya berkata itu ya Allah. Ya. Qala, maka Allah pun menjawab, ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan seluruh apa yang ada di dalamnya, ya, yang pemakmurnya, artinya makhluk yang ada di langit dan sebagainya, dan semua yang ada di langit itu selainku, kata Allah. Jadi ini mengisyaratkan Allah itu di atas langit ya. Wal ardina sab'a fi kifatin, dan juga bumi yang 7. Jadi langit yang 7, bumi yang 7 plus isini semua, kalau ditaruh satu kifah itu kifah itu adalah anak timbangan. Timbangan itu kan ada 2 kan yang ditimbang, ya, satu kiri satu kanan. Nah, kifah itu salah satunya ya. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah ditaruh di anak timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah, maka akan condong kepada kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Satu kalimat saja yang sangat ringan diucapkan, la ilaha illallah, lebih berat daripada dunia dan juga langit dan seisinya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim fi sahih wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Ya, ini syahidnya yang dikasih garis bawah biru ini ya, bahwa kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi dan seisinya. Masya Allah ya. Yang terakhir, Walid Tirmidzi, dalil yang kelima, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, an Anasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bir qurabil ardi khataya, sungguhnya kalian jika datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian kalian bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan satu apapun, la ataituka bi qurabiha magfiratan, kasih garis bawah ini ya, kan yang biru ini, sungguh aku akan datangi kalian dengan sepenuh bumi pula ampunan. Artinya apa? Lihat ya, syahidnya sangat jelas sekali. Jika orang itu menetapkan ya Tuhannya adalah Allah, lalu dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka ya dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ya, ini semuanya yang dikasih garis biru itu sesuai dengan judul bab ini, keutamaan tauhid, dan tauhid itu bisa membuat ampunan semua dosa. Ya, ini tolong dihafalkan dulu ya, dari 5 dalil ini. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.